Oke dulur, ketemu lagi di channel Pejuang Receh Anti Sambat. Oke, kali ini aku akan memberikan tips atau saran bagi teman-teman atau dulur-dulur yang mau membuka sebuah usaha atau mau mengawali sebuah usaha. Biasanya bagi teman-teman, bagi dulur-dulur, ketika mau membuka usaha biasanya bingung harus memulai dari mana, terus apa yang dipersiapkan, modalnya berapa, apa yang dijual, terus jualnya di mana, pokoknya dan lain-lain. Biasanya hal-hal seperti itu muncul ketika kita mau membuka sebuah usaha. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Dulu saya juga seperti itu, mengalami seperti itu. Dan di sini saya akan berikan tips atau saran untuk teman-teman supaya kita harus mulai dari mana. Oke, tonton terus videonya, simak terus sampai habis. Oke, teman-teman, aku akan berikan tipsnya langsung, penjelasannya langsung sesuai apa yang aku alami dulu, sesuai apa yang aku kerjakan dulu. Jadi, perlu kalian teman-teman pahami, perlu kalian teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman mau membuka usaha atau memutuskan membuka sebuah usaha, yang pertama kalian persiapkan atau kalian cek adalah modal ya. Jadi yang pertama itu harus modal ya. Kita harus cek modal kita, budget kita, berapa jumlahnya, berapa budget kita supaya bisa nanti menyesuaikan usaha apa yang kita buka. Oke, jadi budget dan modal sangat penting untuk membuka sebuah usaha ya. Terus yang kedua ya, ada lokasi. Oke, ini sangat penting lokasi ini. Jadi ketika kita memutuskan membuat sebuah usaha, kita harus survei lokasi di mana kita mau jual, terus dekat dari keramaian atau enggak, atau tempat orang berjalan kaki atau bukan. Nah, itu harus kita tentukan, kita harus cek atau survei. Jadi aku sarankan kepada teman-teman, ketika teman-teman membuka sebuah usaha apapun, silahkan cari tempat atau lokasi di pusat keramaian, misalnya di terminal atau di pusat perbelanjaan atau di dekat pasar, dekat perkantoran ataupun dekat sekolah-sekolah ya. Jadi ketika teman-teman membuka usaha di pusat keramaian, otomatis teman-teman akan lebih cepat mendapatkan konsumen. Oke, itu tips yang kedua. Sekarang lanjut ke tips yang ketiga ya. Oke, tips yang ketiga, setelah kita menentukan modal kita berapa, lokasi kita di mana sudah dapat, kita tentukan sasaran konsumen kita. Oke, jadi ketika kita menentukan sasaran konsumen, supaya apa? Supaya kita lebih enak nanti membuat produk kita apa yang mau kita jual. Misal sasaran konsumen kita anak-anak ataupun remaja, misalnya anak-anak. Oh, anak-anak ini lebih gemar di makanan ringan dan serta minuman yang berjenis es dan lain-lain. Nah, itu lebih memudahkan kita untuk menentukan produk apa yang kita jual ya. Jadi sasaran konsumen ini juga sangat penting ya. Setelah itu, setelah semua sasaran modal, terus apalagi lokasi, sasaran konsumen, sekarang kita menentukan produk. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah mendapatkan sasaran konsumen, misalnya anak-anak, kita sudah lebih mudah menentukan produk. Oh, apa yang kita jual? Oh, ini yang digemari anak-anak. Oh, ini yang lebih banyak disukai. Nah, ini yang lagi viral. Nah, itu adalah menentukan produk kita yang mau kita jual. Oke, ketika keempatnya sudah terpenuhi, nah silahkan dicoba di rumah, dipraktekkan, semoga berhasil, semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Memulai sebuah usaha itu memang dari nol, berawal dari nol, dari susah dulu ya, dari kecil dulu, nanti baru jadi besar seperti itu. Pokoknya lakukan aja, ikuti aja alurnya, cuek aja, lama-lama mental akan terbentuk sendiri. Oke. Nah, itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman suka video ini, silahkan like dan subscribe serta komen ya. Nanti aku akan buatkan video
ide-ide jualan dan tutorialnya, jenis-jenis jualan apa aja yang banyak digemari di kalangan masyarakat serta anak-anak. Oke, semoga bermanfaat. Salam receh.